Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia dan manajemen produksi. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 4 orang, yaitu pertama saya sendiri, Faris Ibrahim dengan NPM akhir 358. Yang kedua ada Syafina Aurelia Ramadan dengan NPM akhir 385. Yang ketiga ada Aurora Laras Dinova dengan NPM akhir 393. Yang terakhir ada Rizky Ananda Putri dengan NPM akhir 400. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu manajemen. Menurut Henry L. Six, manajemen adalah proses mengkoordinasikan semua sumber daya melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kalau kita bicara manajemen sumber daya manusia, ini adalah cara bagaimana perusahaan mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar bisa bekerja secara efisien dan efektif. Tujuannya adalah supaya semua karyawan bisa memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi. Jadi, manusia di sini bukan sekedar alat produksi, tetapi aset berharga yang perlu dikembangkan kemampuannya. Fungsi manajemen sumber daya manusia sendiri dibagi dua, yaitu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta fungsi operasional seperti pengadaan tenaga kerja, pelatihan, pemberian kompensasi, sampai pemeliharaan karyawan. Sementara itu, manajemen produksi adalah proses mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya manusia, alat, bahan, dan dana untuk menghasilkan barang atau jasa. Dengan kata lain, manajemen produksi memastikan bahwa setiap tahapan dalam menghasilkan produk berjalan efektif, efisien, dan berkualitas. Selanjutnya, kita bahas bentuk struktur organisasi manajemen SDM. Dalam praktiknya, ada 3 bentuk utama, yaitu yang pertama ada struktur terpusat. Semua kebijakan SDM diatur oleh manajemen pusat, dengan keuntungan pengawasan yang lebih mudah dan kebijakan yang seragam. Namun, ia kurang fleksibel untuk kondisi lokal. Yang kedua ada struktur terdesentralisasi. Setiap unit atau cabang diberi wewenang untuk mengatur SDM sendiri. Kelebihannya yaitu ia lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun, ia juga bisa menimbulkan ketidakkonsistenan antar unit. Yang ketiga, ada struktur hibrid, yaitu gabungan dari 2 model sebelumnya yang menjaga keseimbangan antara keseragaman kebijakan pusat dan fleksibilitas di lapangan. Nah, kenapa manajemen SDM itu penting? Karena manusia adalah aset paling berharga dalam organisasi. Tanpa pengelolaan SDM yang baik, organisasi tidak akan bisa berkembang. Melalui manajemen SDM, perusahaan dapat memilih orang yang tepat, melatih, memberi motivasi, serta mengelola hubungan kerja agar produktivitas meningkat. Selain itu, SDM juga menjadi kunci utama agar organisasi bisa beradaptasi terhadap perubahan zaman dan teknologi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh manajemen produksi dalam usaha percetakan. Bayangkan kita punya usaha percetakan digital. Agar bisnisnya berjalan lancar, maka kita perlu mengatur proses produksinya dengan baik. Tahapannya seperti ini. 1. Penerimaan pesanan dari pelanggan, misalnya untuk mencetak brosur atau undangan. 2. Perencanaan produksi, menentukan desain, bahan, dan jumlah cetak. Yang ketiga, persiapan alat dan bahan, seperti tinta, kertas, dan mesin printer. Yang keempat, proses percetakan, di mana desain dicetak sesuai permintaan pelanggan. Yang kelima, pemeriksaan mutu, memastikan hasil cetak sesuai dari segi warna dan ukuran. Yang keenam, pengemasan dan pengiriman. Produk diserahkan ke pelanggan tepat waktu. Kalau setiap langkah diatur dengan baik, usaha kita akan berjalan dengan efisien. Pelanggan puas dan laba meningkat. Tapi, kalau manajemennya buruk, yang terjadi akan sebaliknya. Seperti bahan habis atau karyawan tidak terkoordinasi. Maka proses produksi bisa kacau
yang menyebabkan pelanggan kecewa. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa manajemen SDM berfokus pada pengelolaan orang-orang dalam organisasi, sementara manajemen produksi mengatur pada proses kerja dan hasil produksinya. Keduanya harus berjalan seimbang agar organisasi dapat beroperasi secara efisien, kompetitif, dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan yang kami paparkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.